Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Afiditio I1 dengan saya Muhammad Eka Kusuma dengan NIM AH03 dan teman saya Sugeng Haryanto dengan NIM AH05. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Afiditio, yaitu untuk review sebuah jurnal dengan tema Random Forest, yaitu jurnal berjudul Second Generation of Random Forest Education Technicus for Library Data Visualization oleh Stanley Gibbertin. Oke, untuk tabel konten atau apa saja yang akan kita presentasikan pada malam hari ini adalah ada introduction, research method, resultant education, dan conclusion. Oke, untuk sesi pertama tentang introduction, yaitu ada related work dan paper introduction. Yang pertama adalah presentation yang menjelaskan tentang papernya ini seperti apa, yaitu visualisasi data dalam metode mempresentasikan data agar pengguna dapat memahami dan menginterpretasikan data. Metode ini mengubah data numerik dan kategorical menjadi bentuk grafis sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi outlier dan term tersembunyi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model second generation yang menghubungkan random forest RF dan regression 3DT untuk memvisualisasikan data perpustakaan secara efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan yang optimal. Model ini dirancang menggunakan Python untuk belajar dari data bising dan mengevaluasi pola tersembunyi melalui cross validation. Hasil keluaran RF dan DT digunakan sebagai dasar model stacking yang menggabungkan keduanya untuk performa lebih baik. Penelitian ini diharapkan membantu konsultan, perpustakaan institusi, dan akademisi dalam analisis cepat dan akurat guna mendukung keputusan berbasis data. Oke, kemudian lanjut kepada related work atau pekerjaan atau penelitian sebelumnya yang telah digunakan dan sebagai patokan dari paper ini, yaitu penelitian terkait menunjukkan pentingnya teknik visualisasi data modern seperti histogram, diagram pie, dan grafik batang untuk meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan berbasis data. Teknik ini mendukung analisis bis data melalui visualisasi interaktif, hierarki data, dan pendekatan multidimensi. Meskipun beberapa poin tadi seperti pohon keputusan atau terima memiliki keterbatasan pada skala dan akurasi. Platform seperti Kirik dan integrasi data interaktif terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola tersembunyi. Sementara pendekatan berbasis pembelajaran mesin menawarkan solusi canggih untuk menangani volume dan kompleksitas data yang besar. Pernyataan ini menegaskan bahwa visualisasi data merupakan alat penting untuk mendukung penelitian, bisnis, dan pengembangan kebijakan berbasis data. Oke, kemudian kita lanjut ke section kedua, yaitu research method atau metode penelitian yang akan digunakan pada paper ini mencakup tiga subbab, yaitu material preparation, metodologi, dan dataset explanation. Menurut yang pertama, material preparation, data yang digunakan pada penelitian diambil dari dataset Goodreads Book berisi informasi tentang buku di Goodreads dengan 12 atribut dan lebih dari 10.000 rekor data yang tersedia pada platform Kaggle atau Data World. Dataset tersebut kemudian diolah melalui proses transformasi data dan ekstraksi fitur sehingga siap untuk proses klasifikasi data. Transformasi data dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk pengembangan model dengan menggunakan teknik load, transform, dan extraction. Ekstraksi fitur penting untuk mendeteksi fitur relevan yang mendukung klarifikasi dan regresi. Teknik sampling baris dan kelas digunakan pada step regression tree dalam Forest untuk mengurangi bias, noise, dan variansi tinggi, serta meningkatkan akurasi model klasifikasi biner dengan cara mayoritas. Dataset ini dapat diakses pada link di bawah. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah metodologi atau metodologi penelitian yang ada pada buku ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu material preparation, di mana penelitian ini dimulai dengan pembagian dataset menjadi subset latihan, pengujian, dan validasi. Data diolah untuk menangani nilai yang hilang, mengurangi noise, dan normalisasi. Atribut utama dinilai melalui fitur extraction dan analisis korelasi dilakukan dengan heatmap. Dataset yang sudah diproses dengan untuk klarifikasi menggunakan algoritma random forest dan regression tree. Kemudian langkah yang kedua adalah stacking model, di mana model ini menggabungkan random forest dan decision tree untuk menentukan performa. Fitur DT mengorganisasikan data dengan aturan kebetulan hierarkis dengan ukuran pohon sesuai jumlah data. Stacking didukung pengujian cross validation untuk menangani data phishing dan mencegah overfitting. Model ini kemudian akan dibandingkan dengan RT dan DF biasa untuk memperoleh hasil optimal dengan menggunakan tiga buah gelombang, yaitu pembagian 60-40, pembagian 70-30, dan pembagian 80-20. Kemudian yang ketiga adalah visualization various with various aspect, di mana penelitian ini menggunakan berbagai teknik visualisasi data seperti heat map, grafik fungsional, ROC, AOC, diagram batang, dan error barcode yang diterapkan melalui pustaka visualisasi machine learning atau ML di Python. Grafik AOC menampilkan variasi persamaan model, sementara ROC menghasilkan hubungan antara tingkat hit dan tingkat positif palsu untuk mengevaluasi keseimbangan algoritma. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu dataset explanation. Dataset ini merupakan kumpulan data buku yang diambil melalui Goodreads API. Dataset ini dirancang untuk membantu penggemar buku
atau bibliofile dalam peneliti data dalam mengungkap posisi informasi terkait buku. Data telah dibersihkan dan disusun agar mudah digunakan. Data Goodreads Book ini terdiri dari 12 12 kolom atau 12 atribut yang mencakup 11.123 entry buku dengan informasi lengkap mengenai detail seperti penulis, penerbit, jumlah halaman, dan ulasan. Untuk penjelasan dari setiap atributnya ada beberapa, yaitu ada book ID, ada titel judul buku, ada authors, kemudian ada favorite rating, kemudian ada dua model ISBN, kemudian ada juga language code atau kode bahasa buku, nom page jumlah halaman, rating count jumlah urusan penilaian, publication date dan publisher, kemudian ada juga teks level count yang menggunakan jumlah ulasan dalam bentuk teks. Oke, kemudian kita akan lanjut ke section 3 atau result and discussion yang akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan visualisasi dalam tiga model utama. Oke, yang pertama adalah stacking models. Pada penelitian ini kita akan membuat sebuah stacking model, yaitu sebuah teknik machine learning yang menggabungkan prediksi dari beberapa model dasar atau base model, di mana pada penelitian ini kita menggunakan decision tree dan random forest untuk meningkatkan akurasi. Pada tahap awal atau level 0, data latih diproses oleh model dasar untuk menghasilkan prediksi awal yang kemudian digabung menjadi data baru atau new training data. Data ini digunakan untuk melatih model tingkat lanjut atau meta model pada tahap berikutnya, yang menghasilkan prediksi akhir, yang dapat kita lihat pada sebuah grafik yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian dengan memanfaatkan keunggulan berbagai model dasar dan menggunakan pengujian silang atau cross validation, stacking mampu mengurangi overfitting dan meningkatkan performa secara signifikan dibandingkan model individual. Oke, kemudian selanjutnya ada subbab data training dan visualization, di mana training data atau data yang kita akan gunakan pada penelitian ini diproses menggunakan metode Vote cross validation, di mana data dibagi menjadi beberapa lipatan dengan model dasar seperti random forest dan Dictionary dilatih pada K1 lipatan. Sementara satu lipatan sisanya digunakan untuk validasi. Proses ini dilakukan bergilir hingga semua data teruji. Prediksi dari model dasar kemudian digabungkan menjadi training data yang digunakan untuk melatih model. Model Sackett ini berujian menggabungkan kekuatan model dasar untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian setelah itu kita lakukan visualisasi dan evaluasi menggunakan beberapa metrik performa, yaitu sensitivitas atau sensitivity, kemudian ada akurasi atau jumlah prediksi benar dibandingkan dengan data, serta kita juga menggunakan metrik tambahan seperti defisit standar, RMSE, ROC atau Regression Operating Characteristic, dan AOC atau Area Undergrowth, yang memberikan insight mendalam tentang kualitas prediksi dan membantu memvisualisasikan performa model terhadap data uji. Kemudian untuk lebih lanjut dalam penelusuran data atau pengolah data yang akan kita olah pada penelitian ini, yang pertama adalah kita melalui proses data yang mencakup pemisahan atribut dan label yang fokus pada atribut rating count dengan membagi menjadi dua kategori, yaitu low di atasnya kurang dari 4 dan high yaitu lebih dari sama dengan 4. Berdasarkan rata-rata rating dari masing-masing baris data buku. Kemudian untuk pembagian sesuai skala proporsi dilakukan menggunakan variabel X dan Y trend dengan atribut SS yang bervariasi, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4, dan random set yang tetap yaitu 42, yang akan membagi data menjadi dua sampel data random yaitu data training dan data testing sesuai dengan proporsi yang akan ditampilkan pula dalam visualisasi histogram, di mana ini sebelah kanan ada codingnya, yaitu kita menggunakan double X dan double Y, kemudian kita train dan kita tes, yaitu menggunakan fungsi train strip train test split. Kemudian kita juga menghitung atau memposisikannya pada sebuah histogram yang akan menjelaskan nilai atau jumlah dari setiap baris data, yang seperti histogram di sebelah kiri bawah, di mana train data berwarna biru dan testing data berwarna kuning. Oke, kemudian untuk langkah penelitian selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu future model evaluation. Dari langkah ini, setelah data terbagi sesuai dengan skala pembagian yang dikehendaki atau yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah pembuatan model klasifikasi random forest dan decision tree pada model training atau X-train dan Y-train yang akan digunakan sebagai model stacking lanjutan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih optimal. Terus untuk mengetahui keefektifan stacking model dilakukan evaluasi hasil prediksi dengan menggunakan atau mengevaluasi kinerja tiga model prediksi yaitu random forest, decision tree, dan stacking model menggunakan data testing. Prediksi ini dilakukan dengan masing-masing model menggunakan data set fitur X test.
Kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya atau y-test untuk menghitung akurasi menggunakan fungsi akurasi skor. Hasil akurasi untuk setiap model ditampilkan dalam format desimal hingga 4 angka di belakang koma. Next. Nah, ini untuk perbandingan akurasinya kita membaginya menjadi tiga untuk tiga percobaan yaitu data uji 20%, 30%, dan 40%. Dan kita membandingkan juga antara tiga model yaitu model random forest, decision tree, dan stacked model. Di sini stack model menunjukkan akurasi tertinggi pada setiap dataset dengan performa terbaik pada data uji 20%, yaitu sebesar 61,33%. Sedikit lebih unggul dari random forest yang tetap stabil di posisi kedua. Decision tree memiliki akurasi paling rendah, menunjukkan keterbatasannya dalam menangani data yang kompleks dibandingkan kedua model lainnya. Perbedaan akurasi optimal di setiap pembagian data dipengaruhi oleh karakteristik algoritma dan cara mereka memproses variasi dalam dataset. Di mana model yang lebih kompleks seperti stack model cenderung unggul pada data yang lebih beragam. Next. Selanjutnya kita melakukan ROC curve analysis atau perbandingan ROC-nya. Dari analisis ROC curve ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif dengan melihat keseimbangan antara TPR dan FPR. Pembuatan visualisasi ini dilakukan dengan target Y dikonversi menjadi format numerik menggunakan label encoder. 0 untuk low dan 1 untuk high. Pada data training dan testing, ROC curve atau kurva erosi ini dihitung untuk tiga model yaitu random forest, decision tree, dan stacking model. Dengan probabilitas prediksi kelas positif menggunakan fungsi ROC curve dan AUC ditentukan dengan AUC. Visualisasi erosi ini dibuat menggunakan matplotlib, menampilkan garis diagonal sebagai baseline, sumbu X untuk false positive rate, sumbu Y untuk true positive rate, serta AUC masing-masing model dalam legenda. Untuk hasilnya sendiri yaitu Random Forest memiliki AUC sedikit lebih tinggi dibandingkan stack model, menunjukkan kemampuannya lebih baik dalam membedakan kelas positif dan negatif, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Decision Tree menunjukkan AUC paling rendah, mencerminkan kesulitan dalam membedakan kelas, meskipun hasilnya cukup stabil di setiap data uji. Stack model berada di antara keduanya dengan AUC konsisten yang menunjukkan kinerja baik secara keseluruhan. Perbedaan optimalitas akurasi di setiap pembagian data dipengaruhi oleh kompleksitas model dan kemampuan masing-masing algoritma dalam menyesuaikan terhadap variasi pola data, di mana random forest lebih unggul pada pengklasifikasian detail. Next. Nah, untuk yang ketiga ini kita menggunakan confusion matrix, yaitu confusion matrix dari tiga skenario uji dan tiga model itu. Visualisasi confusion matrix ini bertujuan untuk menganalisis kinerja model dengan memperlihatkan jumlah prediksi yang benar atau true positif dan true negatif, serta kesalahan prediksi atau bisa disebut false positif dan false negatif secara intuitif melalui heat map. Pembuatan visualisasi ini dilakukan dengan menghitung confusion matrix untuk tiga model yaitu random forest, decision tree, dan stack model menggunakan fungsi confusion underscore matrix yang menyimpan hasilnya dalam variabel rf underscore cm, dt underscore cm, dan stack underscore cm. Selanjutnya, visualisasi ini dilakukan menggunakan tiga subplot horizontal dengan ukuran keseluruhan 18 kali 6, di mana setiap subplot memanfaatkan fungsi SNS atau library Seaborn heatmap untuk memetakan confusion matrix dengan anotasi angka yaitu bernilai true. Dan color map berbeda untuk masing-masing model yaitu biru, hijau, merah.
Setiap heatmap diberi judul dan menyertakan akurasi model dan label sumbu predicted untuk X serta true untuk Y. Terakhir, kita menggunakan plt.light underscore layout untuk memastikan tata letak visualisasi tidak tumpang tindih dan plt.show untuk digunakan menampilkan plot secara keseluruhan. Next. Dari confusion metric yang telah kita lakukan, berikut perbandingannya dalam bentuk tabel. Jadi hasilnya yaitu stack model memiliki performa terbaik dengan true positif tertinggi dan false negatif terendah. Meskipun false positif sedikit lebih tinggi dibandingkan model lainnya, menunjukkan kemampuan meminimalkan kesalahan prediksi negatif. Random forest menunjukkan true positif yang tinggi, tetapi juga memiliki false positif dan false negatif yang lebih banyak, mengindikasikan performa stabil namun terpengaruh oleh data kompleks. Decision tree memiliki false negatif tertinggi, mencerminkan keterbatasannya dalam menangani data dengan variasi besar. Perbedaan akurasi optimal di setiap pembagian data dipengaruhi oleh kompleksitas dan kemampuan adaptasi model terhadap pola data yang bervariasi. Next. Untuk yang visualisasi yang terakhir ini kita menggunakan visualisasi untuk tiga model yang kita gunakan, yaitu yang pertama decision tree, terus ada stack model atau gabungan dari decision dan random forest, dan yang terakhir random forest models. Dari detail visualisasi ketiga model berikut, decision tree adalah model sederhana dengan struktur pohon yang sudah diinterpretasikan dan cocok untuk data non-linear, namun rentan terhadap overfitting. Random forest memperbaikinya dengan menggabungkan banyak pohon keputusan, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan mengurangi resiko overfitting. Stack model atau penggabungan decision tree dan random forest menawarkan keunggulan terbaik dengan memanfaatkan kekuatan kedua model, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan seimbang, menjadikannya solusi optimal untuk meningkatkan performa keseluruhan. Next. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari percobaan kami. Jadi kesimpulannya yaitu model stack classifier menunjukkan kinerja terbaik dalam hal akurasi dan efektivitas dalam mengidentifikasi prediksi positif. Dengan true positif lebih tinggi dibandingkan random forest dan decision tree. Random forest memiliki kinerja stabil tetapi cenderung menghasilkan false positif dan false negatif yang lebih tinggi. Sedangkan decision tree memiliki akurasi terendah dengan jumlah false negatif yang lebih banyak, menunjukkan keterbatasannya dalam menangani data kompleks. Meskipun AUC Random Forest sedikit lebih tinggi dari stack model, perbedaannya tidak signifikan. Untuk pengembangan ke depan, disarankan untuk mengeksplorasi metode seperti ADA boost atau gradient boosting, serta menerapkan teknik feature engineering dan dataset yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja model dalam analisis data perpustakaan yang lebih kompleks. Dan berikut adalah daftar pustaka yang mendukung kami dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.